Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Sultan Salim II. Sultan Salim II ini berkuasa antara tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Salim II adalah Sultan Turki Utsmani dari tahun 1566 hingga kematiannya. Ia adalah putra dari Sulaiman Al-Qanuni dan istri kesayangannya Roxela. Nah, setelah naik tahta, sesudah intrik istana dan pertentangan saudaranya, Salim II dijadikan sultan pertama yang sama sekali tidak tertarik dengan militer dan mencoba meninggalkan kekuasaan ke tangan para menterinya. Wazir agungnya Mehmet Sokolu yang merupakan seorang mualaf Serbia dari daerah yang kini bernama Bosnia dan Herzegovina mengendalikan sebagian besar urusan negeri, dan 2 tahun setelah naik tahtanya Salim, ia sukses menyelenggarakan perjanjian dengan Kaisar Romawi Suci yang bernama Habsburg Maximilian II yang ketika itu berada di Istanbul, di mana sang kaisar bersedia membayar hadiah tahunan sebanyak 30.000 duhot, dan yang terpenting menganugerahi Khalifah Utsmani otoritas di Moldavia dan Wallachia. Nah, pada bulan September 1567 Sultan Salim II ini mengeluarkan perintah untuk menaklukkan ekspedisi militer besar-besaran ke Aceh. Nah, setelah beradanya petisi dari Sultan Aceh kepada Sulaiman II yang telah berpulang setahun sebelumnya, petisi tersebut meminta pertolongan kepada Turki untuk menyelamatkan kaum muslimin yang terus dibantai oleh Portugis karena meningkatnya perkara militer Portugis yang menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang muslim dan jamaah haji dalam perjalanan ke Mekah. Pasukan tersebut dipimpin oleh Laksamana Kurdoglu Hizireis dari Suez bersama dengan sejumlah ahli senapan api, tentara, dan artileri. Nah, pasukan ini diperintahkan berada di Aceh selama yang dibutuhkan. Namun dalam perjalanannya, armada besar ini hanya sebagian 500 orang termasuk para ahli senjata api, penembak, dan ahli-ahli teknik yang hingga ke Aceh karena dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman yang berakhir pada tahun 1571. Dengan pertolongan ini, Aceh menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1568. Nah, Sultan Salim II ini berkuasa sejak 9 Rabiul Awal 974 Hijriah. Sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan memadai untuk melakukan penaklukan-penaklukan yang pernah dilakukan oleh ayahnya, yaitu Sultan Sulaiman. Untungnya ia dibantu oleh seorang menterinya yang sangat mumpuni, yaitu seorang mujahid besar dan politikus ulung yang bernama Muhammad Pasha As-Sukli. Andai kata tidak, kemungkinan besar pemerintahan Utsmani telah ambruk, sebab menterinya inilah yang telah memberikan wibawa dan pengaruh pemerintahan di kalangan musuh-musuhnya. Dia mengadakan kesepakatan dengan Austria yang ditandatangani pada tahun 975 Hijriah, di mana ketika itu Austria telah menjaga semua kewajibannya yang harus ditanggungnya di negara Hungaria. Austria juga membayar upeti tahunan kepada pemerintahan Utsmani, dan pengakuan juga datang dari pemerintahan Valencia, Transilvania, dan Bogdan. Nah, pada 17 Jumadil Awal 979 Hijriah atau bertepatan dengan 17 Oktober 1571 Masehi terjadi perang Lepanto.
Pasukan Utsmani mengepung pasukan Kristen dan mereka menyusup ke tengah-tengah kapal musuh. Akhirnya perang berkecamuk dengan sengit dan kedua belah pihak memperlihatkan sikap kepahlawanan dan keberanian yang luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekalahan kepada kaum muslimin. Sehingga pada perang tersebut kehilangan 30.000 tentara. Ada juga yang mengatakan kaum muslimin kehilangan 20.000 dan menderita kerugian sebanyak 200 kapal perang. Sebanyak 93 diantaranya tenggelam, sedangkan sisanya dirampas musuh dan dibagikan kepada armada-armada Kristen. Sementara itu yang menjadi tawanan musuh berjumlah 10.000 orang. Benua Eropa berpesta pora atas kemenangan mereka di Lepanto. Sebab ini merupakan peristiwa pertama yang mereka raih sejak awal abad ke-15 Masehi, di mana pasukan Utsmani mengalami kekalahan yang sangat tragis. Mereka berteriak-teriak dengan menyebut nama Tuhan atas kemenangan yang mereka capai. Dampak peperangan Lepanto telah menimbulkan pesimisme di kalangan pasukan Utsmani. Ketika itu dominasi kekuatan pasukan Utsmani telah hilang dari Laut Tengah. Dengan hilangnya wibawa Utsmani, maka sirna pula rasa takut di tengah warga Eropa yang sebelumnya demikian kuat. Mitos bahwa pasukan Utsmani tidak terkalahkan dan tidak ada tandingannya kini musnah sudah. Kekuatan Daulah Utsmaniyah menjadi goyah dalam peta perpolitikan Eropa. Nah, sejak kekalahan itulah pemerintahan Utsmani tidak berpikir kembali untuk melakukan pembangunan masa keemasan mereka di lautan. Sebab kekalahan itu juga jadi pertanda titik awal kemerosotan masa kejayaan laut kerajaan Utsmani. Kemudian setelah perang Lepanto, pemerintahan Utsmani mengubah kebijakannya dengan menjadikan fokus perhatiannya untuk menjaga tempat-tempat suci kaum muslimin. Kemudian Laut Merah dan Teluk Arab sebagai sabuk pengaman bagi tempat-tempat tersebut. Semua itu menuntut adanya armada yang mampu membendung pasukan Portugis. Nah, kemudian Sultan Salim II ini meninggal pada tahun 982 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1574 Masehi. Para sejarawan menyebutkan sebab kematiannya karena ia terpeleset dari kamar mandi dan jatuh sakit hingga akhirnya kemudian beliau meninggal dunia. Dalam masa kepemimpinan Sultan Salim II yang tercatat sekitar 8 tahun, yaitu pada periode 1566 hingga 1574, ia pernah membuat ekspedisi militer ke Aceh yang berada di Nusantara. Nah, menurut sejarah, ekspedisi militer di bawah pemerintahan Salim II tersebut sebagai bentuk respon Utsmaniyah terhadap petisi permohonan bantuan dari Sultan Aceh. Ekspedisi militer ke Aceh tersebut terjadi pada September 1567. Sementara tercatat dalam sejarah, Sultan Aceh ketika itu adalah Sultan Alauddin bin Ali Malik Az-Zahir atau Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahhar. Petisi Sultan Aceh tersebut sebenarnya sudah dikirim ke Turki saat Sulaiman masih hidup. Belum sampai petisi kerjasama tersebut terwujud, Sulaiman meninggal dan akhirnya kelanjutan respon Turki terhadap pemerintahan Aceh terlaksana pada masa kepemimpinan Salim II. Nah, ketika itu dikisahkan dalam sejarah Utsmani, Sultan Salim II ini mengirim ratusan pasukan ke Aceh di bawah arahan dan komando Laksamana Kurdoglu Hizir Reis dari Suez. Pasukan tersebut membantu kerajaan Aceh dalam melawan Portugis yang terus menghabisi rakyat Aceh. Ratusan pasukan yang dikirim oleh Sultan Salim II ke Aceh ini sudah termasuk para ahli senjata, penembak, dan ahli-ahli teknik. Tak hanya memberi bantuan dalam bentuk kekuatan fisik lewat para pasukan dari Turki, para ahli teknik dari Turki juga mengajari kerajaan Aceh untuk membuat meriam dan persenjataan tempur lainnya. Namun perlu diketahui, ratusan pasukan Turki sekitar 500 pasukan yang dikirim Sultan Salim II ke Aceh sebenarnya sudah terkurangi. Lantaran sebagian pasukan akhirnya dialihkan untuk menghadapi pemberontakan di Yaman. Pemberontakan di Yaman ini berhasil diredam pasukan militer Sultan Salim II pada tahun 1971. Dalam sejarah tercatat, hubungan antara kerajaan Aceh dan Kesultanan Utsmaniyah sudah terjalin sejak lama, ketika kekuasaan Aceh berada di bawah kepemimpinan Sultan Mansur Shah. Tercatat Aceh juga menjalin kerjasama dengan Prancis untuk menguatkan posisinya dalam memerangi Portugis. Demikian secara singkat mengenai Sultan Salim II yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.